Sobat Parental, selamat datang di episode kali ini. Tempatnya kita berbagi cerita terkait dunia digital. Nah, topik yang kita bahas kali ini adalah terkait cara mendidik anak di tengah gempuran era digital. Nah, di sini sudah ada narsum kita, yaitu Ibu Rizkia. Gimana kabarnya, Bu? Halo Mbak Isya, kabar baik. Halo juga sahabat, bisa berbagi di sini. Bu Rizkia, kan sekarang itu anak-anak sudah mengenal tentang smartphone ya, istilahnya tuh digital native gitu. Banyak orang tua yang merasa stres gitu anaknya kalau tidak bisa lepas dari gadget. Kalau menurut Ibu nih, kalau dengan adanya smartphone gadget gitu, itu tuh jadi peluang atau sebenarnya itu tuh tantangan sih, Bu? Pertanyaan menarik Mbak Isya. Sebenarnya teknologi itu netral. Dia bisa juga jadi ancaman kalau kita lepas tangan. Tapi bisa juga jadi peluang emas kalau kita arahkan dengan bijak. Masalahnya banyak orang tua yang menjadikan gadget sebagai babysitter elektronik. Biar anak diam dikasih HP. Nah, ini awal mula tantangannya Mbak Isya. Ketambar online nih ibu-ibu yang mungkin masih memberikan gadget kalau pusing ngurusin anaknya gitu ya. Menurut ibu ini kan orang tua kan juga ngerasa capek terus banyak kerjaan gitu. Gimana sih cara anaknya tuh biar main gadgetnya itu biar nggak kebablasan gitu, Bu? Wajar banget kok kalau orang tua merasa lelah. Tapi yang perlu kita ingat, anak di bawah usia 2 tahun itu menurut rekomendasi para ahli sebaiknya zero screen time, kecuali untuk video call keluarga. Nah, untuk usia di atasnya kuncinya bukan melarang total, karena mereka memang hidup di zaman ini. Kuncinya adalah keseimbangan dan regulasi. Oke, berarti gimana sih Bu cara orang tua tuh mempraktekkan cara yang Ibu sampaikan ini di rumah? Ada 3 cara Mbak Isya. Pertama, buat kesepakatan bersama. Duduk bareng anak, tentukan kapan waktu boleh main gadget dan berapa lama durasinya. Misal, maksimal 1 jam sehari setelah tugas sekolah selesai. Kalau mereka dilibatkan membuat aturan, mereka akan lebih bertanggung jawab. Kedua, ciptakan zona bebas gadget, sepakati area rumah yang steril dari HP. Contoh paling gampang meja makan dan kamar tidur. Saat makan bersama, semua HP disimpan. Ini penting untuk menjaga komunikasi berkualitas secara langsung. Ketiga, jadilah teladan anak. Itu peniru. Kita melarang anak main HP, tapi kita sendiri sibuk dengan scrolling media sosial di depan mereka. Jadi orang tua harus disiplin duluan. Berarti poin ketiga ini tuh juga sangat reminder nih Bu buat orang-orang tua di luar sana, kalau bahwa orang tua itu juga perlu hadir ikut serta dalam cara mendidik secara langsung, secara utuh gitu ya Bu. Betul sekali Mbak Isya. Gadget seringkali jadi pelarian anak karena mereka bosan atau mereka tidak diperhatikan sama orang tua. Sediakan alternatif kegiatan seru di dunia nyata seperti olahraga bareng atau sekedar jalan-jalan sore. Luar biasa, berarti kesimpulan dari podcast ini kalau teknologi itu jangan dijadikan musuh ya, jangan menjadikan teknologi itu sebagai alat kontrol kita atau kendali kita, tapi kalau bisa itu kita yang mengendalikan teknologi itu. Tepat sekali, pengasuhan terbaik tetap datang dari interaksi manusiawi. Sentuhan dan kehadiran emosional orang tua yang tidak pernah bisa digantikan oleh algoritma secanggih apapun. Wah, mantap sekali ya penutupnya. Informasi ini bisa menjadi pandangan yang lebih luas lagi untuk orang tua di luar sana terkait cara mendidik anak di tengah gempuran era digital ini. Terima kasih Bu Rizkia sudah hadir di podcast ini. Sama-sama Mbak Isya.
Terima kasih sudah menonton podcast ini. Semoga bisa dipraktekkan oleh orang tua di luar sana untuk mendidik anaknya di era gempuran digital ini. Semoga podcast ini bisa menjadi manfaat untuk orang tua di luar sana. See you. Bye bye.